Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para masyayikh, para muallimin, mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, sayang, hormat untuk semuanya. Yang saya muliakan segenap para tokoh-tokoh adat. Hadir juga bersama kita ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Pak siapa lagi? Pak KUA, dan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Malam ini saya tidak merasa jadi tamu. Saya merasa seperti sedang berada di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Dari tadi subuh aktivitas saya belum istirahat. Hari ini acara yang keempat. Dari Karimun saya ke sini, perjalanannya luar biasa indah. Mulus. Walaupun perjalanannya berat, saya teringat dengan pesan guru saya, al-ujur biqadri ta'ab. Makin besar rintangan, makin besar ganjaran. Sekalipun medannya berat, saya tidak merasa letih, saya tidak merasa lelah, saya tidak merasa capek, cuma mual aja. Biar Allah tambah berkah malam ini, kita bertasbih dulu kepada Allah. Siap? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la illa billah. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa Izinkan malam ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor, membantu panitia, memudahkan panitia untuk bisa menghadirkan saya. Yang menghadirkan saya bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota. Yang menghadirkan saya bukan orang paling kaya di Kepri ini. Yang menghadirkan saya siapa? Anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka anak muda yang sedang bergelora jiwa mudanya, ingin jadi yang muda yang beragama, ingin jadi yang muda yang berkarya, ingin jadi yang muda yang berakhlakul karimah. Mereka membentuk satu wadah
mereka namakan Gencar Community. Gencar, gencar, gencar. Apa arti gencar? Gerakan cinta Rasulullah. Takbir. Mereka lah yang berjasa memudahkan panitia untuk bisa menghadirkan saya. Izinkan saya memanggil salah seorang dari mereka. Bapak Ibu, apa yang sudah mereka lakukan? Yang pertama, dari Jakarta untuk sampai ke sini saya diterbangkan Jakarta Batam. Naik pesawat tahu? Biaya tiket pesawatnya mahal tahu? Siapa yang bayarin tiket pesawat saya? Mereka. 1 rupiah pun DKM Masjid tidak dibebankan biaya tiket saya. Mohon maaf, kalau Bapak Ibu mengundang Ustadz siapapun dari Jakarta, siapkan ongkos pulang perginya. Betul? Tapi malam ini yang berjihad mereka. Ayo, nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bu, saya keliling Indonesia, kemana saja saya berdakwah, tidak pernah saya pergi berdakwah sendirian. Saya selalu berdakwah bawa gerbong, Pak. Saya bawa gerbong nih. Saya bawa gerbong. Saya panggilkan salah satu gerbong saya. Begitu disandingkan nampak seperti angka 10. Bu, kemana saja saya pergi berdakwah, saya selalu bawa asisten. Salah satunya yang langsing ini. Tiket pesawat saya saja dari Jakarta ke Batam mahal tahu, apalagi tiket pesawat makhluk ini. Asisten saya ini, Pak, kalau diajak naik pesawat biayanya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya suka kesian lihat nasib dia. Kalau dia ikut saya berdakwah ke pelosok-pelosok, kasihan lihat dia. Kayak kemarin kejadiannya, dari Jakarta kami ke Makassar, naik pesawat besar. Kalau pesawatnya besar, otomatis kursi di dalam pesawatnya luas. Kalau kursinya luas, nyaman dia duduknya. Tapi sayang, dari Makassar kami lanjut ke Kabupaten Konawe, ternyata tidak ada pesawat besar, adanya pesawat transit. Di mana-mana yang namanya pesawat transit, Pak Camat, kecil ukurannya. Kalau kecil ukurannya, sempit kursi di dalamnya. Bapak Ibu bayangkan saja bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk terjepit, terhimpit, dan tersiksa. Untung saja waktu itu ada seorang pramugari cantik, berbaik hati, menawarkan solusi. Pramugari gak tega melihat asisten saya duduk tersiksa. Pramugari mendekat, menawarkan solusi. Betul-betul rezeki anak soleh. Pramugari berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja." Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang sedang ngetop di TV.
Apa kata dia? Solusi buat elo, masalah buat gue. Bapak Ibu, sekali lagi tiket saya dan semua asisten saya ada 10 rombongan, mahal tahu, yang bayarin semuanya mereka. 1 rupiah nggak pakai uang Pemda, 1 rupiah nggak memberatkan panitia. Maaf loh, kalau masjid ini mengundang saya pribadi mahal. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Betul? Bu, makan minum saya yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan terus asisten saya itu. Biaya makan saya saja mahal, Pak. Apalagi biaya makan dia. Jangankan urusan makan, urusan minum saya dengan dia beda. Saya minum botol, dia galon. Jadi malam ini panitia gak usah repot-repot menyiapkan makanan buat saya. Tidak usah, bungkus aja. Alhamdulillah, hotel untuk semua kamar saya dan rombongan yang bantu Pemda lewat sekdanya. Mobil antar jemput yang bantu Pemda. Selama ini mereka semua yang tanggung jawab. Sekarang ada Pemdanya. Bahwa sekdanya bilang, Habib masuk surga ajak-ajak. Biarkan hotel dan mobil kami yang fasilitasi. Itu baru namanya pemimpin. Betul? Pemimpin yang soleh akan terus semangat mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Alhamdulillah. Kita doakan Pak Bupatinya, Pak Sekdanya, mudah-mudahan hajat niatnya dikabulkan Allah. Amin. Ya Rabbal. Bahkan malam ini panitia masjid ini tidak usah memberikan kepada saya 1 rupiah pun, tidak usah. Saya Ahmad Al-Habsyi jauh-jauh dihadirkan dari Jakarta ke planet ini. Saya dihadirkan gratisan. Rugi betul yang tidak mau hadir malam ini. Rugi. Belum tentu Pak Camat sejarah ini akan terulang kedua kali. Betul? Belum tentu bisa menghadirkan saya lagi. Belum tentu bisa melihat saya live begini. Betul. Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV kan. Sebenarnya saya juga sering lihat mak-mak dari TV. Maka Bapak Ibu, kita doakan dulu yuk anak muda ini insya Allah istiqamah dalam perjuangannya. Tapi jangan cuma doain, ayo kita dukung dan kita berikan semangat. Bu, biar mereka nggak berhenti jihadnya sampai di sini. Saya ajak Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke inti tausiah, kita nanam saham akhirat. Jangan lupa saya dihadirkan di sini gratis, tidak terlepas dari dukungan, bantuan, sumbangan dari masjid-masjid sebelum tempat ini. Maka jadilah asbab hidayah untuk orang-orang setelah tempat kita. Jadilah ahli manfaat menebarkan kebaikan bagi yang lainnya. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu, siapkan infak terbaik, kita bantu yuk anak-anak muda ini. Mudah-mudahan berkat bantuan kita malam ini bukan hanya Al-Habsyi yang akan dihadirkan. Insya Allah setelah ini ada ustadz-ustadz lainnya akan mereka pergilirkan berbagi ilmu untuk kita semua nanti. Mudah-mudahan berkat dukungan kita bukan cuma desa ini yang mereka masuki, ada desa-desa lain akan mereka kunjungi. Mantapkan niat, kita nanam saham akhirat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku-pelaku kebaikan. Bapak Ibu, saya mulai dulu dari diri saya. Setelah itu nanti saya ajak Bapak Ibu untuk
berjuang sama-sama di jalan Allah. Anak-anak, lihat ke depan, ada ilmu yang ingin saya turunkan malam ini. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi, ma akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa saja yang kau makan pasti busuk. Wa ma labithta fa'ablaita. Apa saja yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dulu dari diri saya. Lihat lagi ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua, ma naqasa malun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang kau sedekahkan di jalan Allah. Nabi berjanji, yazda, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya, bahagia keluarganya. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin dia ketahuan. Ini namanya teknik ceramah terbaru, Pak. Belum ada satu ustadz kondang pun di negeri ini menggunakan teknik seperti tadi. Karena sayalah yang menciptakan teknik ini. Bapak Ibu tahu nggak? Tahu nggak kenapa dari tadi saya gini-giniin? Tahu nggak kenapa dari tadi saya gini-giniin? Tahu nggak kenapa? Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat ada jamaah yang duduknya gelisah. Jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya lambat-lambati biar ngasih dia kesempatan untuk mencuel teman sebelahnya sambil berkata, pinjam dulu lah 100. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pulang dari masjid ini, anak-anak buka surah Al-Munafiqun. Lihat ayat ke-10. Di dalam ayat itu ada potongan cerita dari Allah. Tentang siapa? Cerita tentang orang yang sudah mati. Mereka menangis, mereka memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk hidup sebentar saja. Untuk apa? Bukan mau sholat, bukan mau puasa. Mereka minta dihidupkan sebentar saja agar bisa mengulang sedekah dan rela dimatikan lagi setelahnya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah agar digolongkan jadi orang soleh. Ternyata ciri-ciri orang yang soleh gemar bersedekah. Mikir, kata Cak Lontong. Kalau yang mati saja minta dihidupkan sebentar saja mau sedekah, apa enggak malu yang masih hidup? Enggak mau sedekah, padahal pasti mati. Apa manfaat sedekah itu bagi orang yang sudah mati dan bagi kita yang pasti mati? Nabi bocorkan salah satu manfaat sedekah adalah memadamkan haram kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Anak-anak, kuburan itu ada apinya. Sedekah itu akan jadi pemadamnya. Sedekah itu akan jadi AC yang mendinginkan alam barzah kita. Hati-hati, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya, silakan mati. Saya mulai dari diri saya.
Nampak ada yang sudah dapat pinjaman. Duduknya sudah berubah. Biar nambah berkah, kita iringi dengan doa dan sholawat. Ya Allah, dengan sedekahku malam ini angkat penyakitku, berkahi rezekiku, jadikan anak cucuku menjadi pejuang agama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala sallallahu sallallahu Kita doakan yang berinfak, semoga Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya. Allah jadikan anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Episode kedua. Bapak Ibu, saya titipkan pesan indah. Buat apa punya harta berlimpah ruah, tapi sayang satupun anak kita tidak ada yang jadi soleh dan solehah. Lebih baik gak usah punya harta apa-apa, asalkan anak-anak kita ini ada yang jadi soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah akan jadi harta tidak ternilai sampai dunia bahkan akhirat kita. Betul? Buat apa punya jabatan tinggi di atas muka bumi ini, jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, tapi sayang anak satu pun gak ada yang soleh dan solehah. Lebih baik kita gak usah punya jabatan apa-apa, asalkan anak kita ada yang jadi soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah akan menghantarkan orang tuanya pada jabatan posisi yang tinggi di hadapan Allah. Nabi pernah bercerita, Innar rajul la turfa' darajatuhu fil jannah. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada sepasang suami istri dibangkitkan Allah dari kubur lebih dulu dari yang lain. Dipersilakan menyeberang di Siratal Mustaqim sedikit pun tanpa rintangan. Masuk surga tanpa dihisab. Nyampe di surga diletakkan di tempat yang tertinggi. Suami istri ini terheran-heran dan bertanya-tanya kepada Allah, Anna hada ya Rabb, dari mana kami dapat ini semua? Dari mana ya Allah?
Allah jawab pertanyaan mereka, kata Nabi. Bistighfari waladikala, kalian dapat ini semua karena kalian beruntung punya anak yang soleh, yang setiap saat memohonkan ampunan dariku untuk kalian. Bapak Ibu, hanya anak-anak yang soleh yang akan gemar membaca doa ini. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa ini ringan dibaca, tapi bisa memberatkan timbangan orang tua kita nanti di hadapan Allah. Bapak Ibu, kita hantarkan dulu doa yang indah ini untuk semua orang tua kita, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Anak-anak, saya tambahkan ilmu malam ini. Tarkud doa lil walidain yadhiqul 'aish lil walid. Silakan buktikan, siapapun yang malas mendoakan orang tuanya, pasti Allah sempitkan rezekinya. Maka introspeksi diri. Kalau kita sering merasa susah, rezeki sering tersendat, jangan-jangan kita malas mendoakan orang tua kita. Maka hari ini hantarkan doa untuk mereka, biar Allah berkahi rezeki kita. Semuanya ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah keliling Indonesia, alhamdulillah. Dari Sabang sampai Merauke. Saya berani menyimpulkan saat ini Indonesia sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak malah jadi majikan bagi ayah ibunya. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan kedua orang tuanya. Berbagai macam kejadian yang saya temukan. Kejadian yang pertama, anak-anak, saya tabligh akbar ke Jambi. Dari Jambi kami naik mobil 6 jam ke sebuah kabupaten kecil, namanya Muara Tebu. Kecil kabupatennya, sekali lagi kecil kabupatennya kalau dilihat dari peta. Ada yang salah? Udah dengerin aja, kan mulut saya. Begitu saya sampai di kabupaten itu, ada kejadian. Seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis, lalu menulis dalam catatan saya, pantas ya Indonesia ini banyak betul musibahnya. Jangan-jangan karena sebab sudah ada kacang, lupa dengan kulitnya. Betul? Kejadian kedua, kami temukan di kota Brebes, Pak. Ada anak usianya baru 12 tahun, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis, Pak, dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia ini banyak betul malapetakannya. Jawabannya, jangan-jangan sudah ada anak malah menjadi majikan bagi orang tuanya. Betul? Mana mungkin, Pak, ada asap kalau bukan karena api.
Mana mungkin loh Bu, Allah kirim musibah, bencana, bertubi-tubi, silih berganti buat negeri ini seperti tiada henti. Kalau bukan karena dosa, maaf, ada dosa besar yang terjadi. Dosa besar apa? Selain syirik, yang paling cepat mengundang murka Allah, dosa durhaka dengan orang tua. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Kejadian yang ketiga kami temukan di Pulau Jawa, lebih mencekam, lebih mengerikan. Ada seorang ibu tua, janda, wanita salehah. Ada seorang wanita tua, janda, salehah. Di hari tuanya masih tetap semangat bekerja, mencari rezeki yang halal demi menafkahi anak-anaknya. Ia rela kerja jadi apa? Kuli sawah. Panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada seorang anaknya yang mau membantu jihad ibunya. Ketika ibunya tengah bertani di tengah sawah, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berkelahi sang ibu menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul musibahnya, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, bahkan likuifaksi pernah terjadi di negeri ini. Jangan-jangan itu karena penyebabnya sudah ada anak durhaka di negeri ini dengan orang tuanya. Demi Allah, saya berani bersumpah sampai detik ini saya belum pernah melihat di dalam Al-Quran ada satu ayat. Saya belum pernah menemukan dalam satu hadis ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sedahsyat-dahsyat anak setan, sejahat-jahat anak setan. Jangankan membunuh ibunya, durhaka saja tidak ada satupun riwayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan-setan sekarang sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan saking takutnya setan lihat manusia, setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia lebih gila daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Anak-anak yang durhaka dengan ayah ibunya, jangan mimpi matinya husnul khatimah. Nabi sebutkan dalam sabdanya, babani
mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa besar yang akan Allah segerakan azab bagi pelakunya, tidak menunggu pelakunya mati. Dia masih hidup, azabnya dicepatkan oleh Allah. Dua dosa besar itu salah satunya dosa apa? Durhaka dengan orang tua. Anak-anak yang durhaka dengan orang tua, jangan mimpi ya bisa dapat syafaatul uzma dari Rasulullah. Di saat nanti pada hari kiamat, konon matahari satu jengkal di atas kepala, semua umat, mulai dari umat Nabi Adam sampai Nabi Isa, memohon syafaat dari nabi-nabinya. Semua nabi-nabinya gak sanggup menyelamatkan umatnya. Mereka berharap syafaat hanya dari satu orang, hanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak durhaka jangan mimpi dapat syafaat Nabi, mandang wajah Nabi saja diharamkan oleh Allah. Nabi menyebutkan dalam pesannya, ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Saya ini Muhammad berlepas tangan terhadap anak-anak yang tidak memberikan haknya kepada orang tuanya. Hak anak kepada orang tua berbakti. Kalau Nabi sampai bilang berlepas tangan, mimpi dapat pertolongannya, mimpi dapat syafaatnya, mimpi bisa menatap wajahnya. Yang ketiga, renungkan. Anak durhaka jangan mimpi bisa masuk syurga. Mencium bau syurga saja diharamkan oleh Allah. Nabi sebutkan lewat sabdanya, inna rihal jannah tuja ala masira alfi amin. Sesungguhnya syurga itu, kata Nabi, punya bau. Baunya harum semerbak. Saking harumnya bau syurga itu nanti bisa kita cium jarak 1000 tahun perjalanan menuju ke syurga. Tapi sayang, kata Nabi, ada dua golongan manusia, jangankan masuk ke dalam syurga, mencium baunya dari 1000 tahun perjalanan menuju ke sana diharamkan oleh Allah. Siapa dua orang yang celaka ini? Lagi-lagi Nabi sebut salah satunya anak durhaka dengan orang tua. Maka istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Satu tetes air mata yang pernah kau keluarkan dari mata ayah ibu karena kedurhakaanmu, karena kezalimanmu, karena kesombonganmu, kalau engkau enggak cepat-cepat bertaubat kepada Allah Tuhanmu, kalau engkau enggak segera meminta maaf dan meraih ridho dari ayah ibumu, demi Allah satu tetes air mata mereka akan membuka 1000 bencana, 1000 musibah, 1000 kesialan pasti Allah hadirkan dalam perjalanan hidupmu. Tapi kalau satu senyuman yang kau cintakan terpancar dari wajah ayah ibumu karena akhlakmu, karena kebaikanmu, karena kebaktianmu, maka satu senyum orang tuamu membuka 1000 berkah rezeki dari Allah hadir dalam hidupmu. Maka tanyakan hati kecilmu, engkau lebih banyak membuat mereka tersenyum, bangga melahirkanmu, atau justru pernah membuat orang tua kita menangis di atas sajadahnya? Mereka mengadu kepada Allah dalam setiap sujud sholatnya bahwa mereka menyesal melahirkan anak durhaka seperti kita. Mimpi nanti anak cucumu akan berbakti kepadamu kalau sekarang engkau tidak pernah berbakti dulu untuk ayah ibumu. Mimpi besok panen padi kalau hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali untuk diri kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya saya pernah menulis satu buku. Buku itu saya tulis selama 3 tahun setengah. Menulis bukunya sambil meneteskan air mata. Terbayang dosa masa lalu saya kepada ayah ibu saya. Bukunya saya kasih judul Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita semua terkadang sibuk mencari-cari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Kalau saya kupas buku ini, 1 bulan gak selesai kajiannya. Hari ini singkat saja. Bapak Ibu, apa saja kebodohan kita mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Di antaranya, siang malam kita mengangkat tangan memohon begini kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan soleha, please ya Allah. Sementara kita sendiri belum soleh bagi orang tua kita. Mimpi anakmu akan dibikin lebih soleh. Betul? Ini namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Contoh kedua, ketemu Habib, ketemu Ustadz, ketemu Kiai. Ustadz, doakan saya Ustadz. Sama Ustadz minta doa, sama Habib minta doa, sama Kiai-Kiai minta doa. Kenapa sama orang tua sendiri gak pernah minta didoakan? Jangan sibuk minta doa dari orang lain tapi gak pernah meraih doa yang keluar dari mulut orang tua. Ingat, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua lebih dahsyat. Doa orang ketika orang tua mendoakan anak-anaknya itu seperti doa nabi bagi umatnya. Di rumah kita ada nabi, tanda kutip. Ketika kita dapat doa dari orang tua, seolah-olah sedang dapat doa dari nabi kita. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manggil orang bisa lembut, tapi manggil orang tua selalu dengan nada yang tinggi dan melukai hati. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Manggil pasangan romantis banget, darling, darling, dada guling. Giliran manggil orang tua, hoi 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 hoi. Ingat, istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan, ayah ibumu tidak akan pernah menempel kalimat mantan. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Betul? Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Maka saya sering titipkan pesan ini buat anak-anak. Saya titipkan pesan buat anak-anak. Ayahmu gak ada jualnya, ibumu gak ada gantinya. Apalagi ibumu. Ibumu ketika hamil besar, detik-detik akan melahirkan kamu. Kamu tahu gak perjuangan ibumu? Ngeden. Di sini kalau ngeden apa bahasanya? Bahasanya apa di sini? Ketika ibumu hamil besar, detik-detik akan melahirkanmu, ibumu ngeden, keluar kamu, coba kamu ngeden, apa bisa keluar ibu? Betul?
Ibu ngeden keluar anak, anak ngeden keluar apa? Nggak usah dibahas. Kuning sebenarnya. Bu, ibu, merasa nggak anak-anak sekarang ini Pak? Allah, tangan orang dicium-cium bolak-balik. Tangan orang tua nyiumnya setengah hati. Hei, sejak kapan hidungmu pindah ke sini? Ini jangan lagi ya, salaman begini. Salaman itu di hidung. Yang begini itu orang kafir. Ini anak-anak kebanyakan nonton sinetron yang memerankan artis cilik, orang kafir. Salaman begini ditiru. Islam gak ngajarin salaman begitu. Bukan begini, bukan dijilat. Kalau lihat anak bapak ibu begitu, tegur. Kalau nggak ditegur, hari ini dia begini, besok dia begini, lusa dia ketiak. Cium bolak-balik. Anak-anak, Habib ajarkan cara mencium tangan orang tua biar berkah hidup. Nanti pulang dari sini cium depannya dulu, cium dalamnya, cium lagi luarnya. Bolak-balik 3 kali. Buktikan berkah hidupmu, berkah cita-citamu, berkah rezekimu. Alhamdulillah. Kemarin ada anak kecil langsung menjawab, Habib, pulang ini saya praktekkan. Dia cium. Besok dia WA, Habib, rada-rada terasa muterasi tangan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makam-makam keramat jauh-jauh didatangi. Batu nisan keramat mereka cium-ciumi. Tanah kuburan keramat mereka kantongi. Orang tua keramat hidup satu rumah gak diurusin. Orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, yang namanya ayah dan ibu jangankan mendoakan, maaf, nyumpahin saja bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Anak-anak masih ingat gak? Di Padang ada legenda cerita terkenal. Seorang anak yang disumpahi ibunya jadi batu. Batu Habib. Namanya siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil, dan maling-maling lain. Betul? Bu, orang tua masih hidup, malas mencium tangannya, keningnya, pipinya. Setelah meninggal dunia, baru sibuk nyium-nyium batu nisannya. Orang tua masih ada, gak pernah punya waktu pulang ke kampung, membesuk dan merawatnya. Setelah meninggal dunia, baru sibuk menziarahi makamnya. Orang tua masih sehat, gak pernah mau menelponnya, mendengar suaranya, video call melihat senyum manisnya. Begitu sudah masuk kubur, baru ngajak ngomong kuburannya. Bu, itu sebabnya setiap kali saya berdakwah, saya letakkan handphone di depan saya. Sambil menunggu telepon ibu saya. Kalau ibu saya telepon, mau presiden pun di depan saya sedang ceramah, saya hentikan ceramah saya angkat dulu telepon orang tua saya. Anak-anak saya titipkan pesan, jangankan sedang ceramah, kamu sedang sholat sunat saja, ibumu manggil, ayahmu manggil, wajib batalkan sholat sunat. Apalagi cuma sekadar main PS, main game, orang tua manggil nggak dijawab. Betul? Bu, saya pastikan demi Allah, kita semua akan merasakan orang tua kita mahal harganya, mahal. Kapan? Nanti saya ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita.
Di masa kecil ayah sering menggendongmu, mungkin besok kamu yang gendong jenazah ayah. Di masa kecil ibumu sering memandikan tubuhmu, mungkin besok kita yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Sekali lagi kita akan sadar orang tua kita mahal ketika mereka pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Bapak Ibu, saya baru merasakan betapa berat kehilangan seorang ayah. Tepat di hari raya Idul Fitri kemarin, setelah selesai sholat Idul Fitri, ayah saya pergi wafat meninggalkan kami semuanya. Kematiannya begitu indah. Saya ada di sampingnya mentalkinkannya. Saya mohon keikhlasannya. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk semua keluarga kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka. Salah satunya saya dapat bocoran, salah seorang tim kencan, kakaknya baru meninggal di kota Palembang. Dia sedang berjihad berdakwah, kakaknya meninggal dunia. Kita hantarkan sekalian doa surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan akan menghantarkan ampunan untuk mereka semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila Sayyidil Walid Mubarak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi wa Syarifah Masrurah binti Abu Bakar Al-Habsyi. Thumma ila Suryadi bin Ibrahim walidina wa walidikum khassah wa jami' amwatina wa amwatil muslimina amma. Dan segenap orang tua kita, saudara kita, guru kita, sanak famili kita, anak cucu kita yang sudah dahulu wafat meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka, luaskan kuburnya, Allah tambah dengan rahmatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman-taman syurga. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum semuanya. Lahumul Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Man mayyit fil qabri kal ghariqil mutaghawwis. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya nasib mereka seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik mereka menangis-nangis memanggil nama keluarga yang masih hidup yang mereka tinggalkan. Setiap menit mereka menangis-nangis mencari-cari pegangan. Pegangan mereka itu cuma satu, amal kebaikan. Dan yang sudah mati tidak bisa menambah kebaikan mereka sendiri karena mereka dengan Allah terputus hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu kiriman amal kebaikan dari kita, keluarga yang masih hidup yang mereka tinggalkan. Maka Nabi sering berpesan, "Uhdu limautakum." Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah untuk siapa? Mayit-mayit kalian, kata Nabi. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit itu ya Rasulullah? Rasul mengajarkan hadiah buat mayit ada dua. Satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua. Bu, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 215. Allah ajarkan Nabi siapa urutan sedekah yang harus kita dahulukan. Urutan pertama, falil walidain. Kasih sedekah itu yang pertama untuk orang tua. Berapa banyak orang-orang bodoh di antara kita, gaji pertama kita dapatkan
teman satu kantor dulu yang kita traktir. Orang tua dilupakan. Sama pasangan gak pelit, sama orang tua dilupakan. Sama orang lain gak hitung-hitungan. Buat orang tua pelitnya kayak 17 setan. Betul? Bu, sampai detik ini saya masih mengamalkan. 1 juta saya kasih ayah saya, 10 juta Allah ganti saya. 10 juta saya pernah kasih ibu saya, 100 juta Allah ganti rezeki saya. Pernah suatu hari Pak, ayah ibu saya menangis menghadap saya. Ahmad, bolehkah kami berhutang 100 juta nak? Mendengar kata berhutang saya yang menangis. Ayah, Umi, tolong jangan pakai kata berhutang. Ayah Umi ambil semua harta saya. Silakan curi, silakan ambil. Gak perlu ngomong dengan saya halalkan semuanya. Anak-anak, masih ingat gak dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat melaporkan ayahnya kepada Nabi. Iya Rasul, marahin ayahku. Kenapa? Suka mencuri hartaku. Marahin dia, marahin ya Rasul. Bukan ayahnya yang dimarahin, dia yang diomelin Rasul. Apa kata Rasul? Anta wa maluka li abika. Anak tak tahu diri kamu. Dirimu, hartamu, nyawamu itu milik orang tua. 100 juta waktu itu saya kasih ayah ibu saya. 3 minggu setelahnya 1 miliar Allah ganti rezeki saya. Bapak ibu, maaf, jangankan hartamu, jangankan hartamu, nyawamu tidak akan bisa membayar semua pengorbanan ayah ibu. Anak-anak, di buku saya tuliskan ada cerita hebat. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, namanya itu Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah. Tiba-tiba ketika sedang melihat Ka'bah, dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Karena terharu ketika Allah nampakkan di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar menangis karena terharu dan bertanya kepada anak muda itu, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak tadi menjawab, "Imam, dia adalah ibuku, Imam." "Ibumu, nak?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu, nak, dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu itu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu itu sampai mengelumpas, nak, karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku, Imam, kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku, Imam." Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku, Imam?" Abdullah bin Umar makin menangis lalu menjawab, "Demi Allah, 1000 kali nak kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah. 1000 kali nak kakimu itu berdarah-darah. 1000 kali nak kulitmu mengelupas. 1000 kali nak kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun ibumu di atas gendonganmu. Demi Allah, itu tidak akan bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah ia teteskan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menembus 1 teriakan rasa sakit ibu yang pernah ia teriakan ketika melahirkanmu. Renungkan, simpulkan, kalau 1 tetes darahnya, kalau 1 teriakan rasa sakitnya ketika melahirkan kita tidak bisa kita bayar, walaupun dengan jihad sehebat, sedahsyat, semulia itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghapus goresan luka yang sering kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup mata, belum pernah terdengar kata ridho keluar dari mulutnya sampai ke telinga kita. Mimpi dapat ridho ilahi, ridho ayah ibu sampai mati tidak pernah diraih.
Ingat janji Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau orang tuamu ridho, Allah pasti ridho. Kalau orang tuamu murka, Allah pasti murka. Ternyata kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah buat kita sebenarnya dekat Pak, ada di antara bibir mereka. Tapi kenapa kita sibuk mencari-cari kunci-kunci yang jauh lalu melupakan kunci yang dekat? Kalau orang tua kita sudah berkata, "Nak, aku ridho kepadamu, nak," langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat ambilkan doa kita, Allah pasti kabulkan semua hajat dan harapan kita. Ada surga di rumahmu. Jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Anak-anak, buku ini sudah diangkat jadi film layar lebar. Nanti pulang dari sini kalian tonton filmnya. Filmnya sukses di seluruh biskop se-Indonesia. Nanti pulang dari sini saya ajarkan cara nontonnya. Kalian buka handphone, cari YouTube. Nanti ketik di pencarian atasnya nama channelnya Gencar TV. Gencar TV digabung. Turunkan satu-satu, cari judul Ada Surga di Rumah. Tonton dari part 1, lanjut part 2, lanjut part 3, berakhir part 4. Ada 4 episode dimasukkan ke channel itu. Tonton sampai selesai biar makin sayang dengan ibumu, makin hormat dengan ayahmu, makin hormat dengan gurumu. Filmnya keren. Tapi jangan lupa sebelum nonton nanti subscribe dulu. Oke bro. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Singkat padat episode terakhir. Tapi sebelumnya saya boleh minum dulu? Minum dulu ya. Anak-anak saya ajarkan cara minum seperti Rasulullah. Nabi kalau minum selalu baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah meneguk air, Nabi ucapkan hamdalah. Faham? Biar kalian makin faham, saya siap mencontohkan ulang. Kalau lagi contohin, syirik tanda tak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Faham? Biar makin faham, saya contohkan lagi. Alhamdulillah. Emang beda. Kalau minumannya itu terasa sehat, beda. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Mereknya Ajwa. Ngambil berkah nama kurma Nabi yang ada di sabu di sana. Bapak Ibu, apapun yang dihubungkan dengan Nabi berkah pasti menghampiri. Bapak Ibu kalau lihat minuman botolnya hijau, mereknya Ajwa, beli ya. Kasih anak-anaknya minum. Ini minuman paling sehat setelah Zam-Zam, karena berguru dari Zam-Zam. Minuman ini ajaib Pak, mengalahkan semua minuman. Bukan cuma di Indonesia Pak, di Turki menang, di Mesir, di Jordan, di Malaysia, Brunei, Singapura menang. Dan semua minuman di Indonesia sudah dikalahkan. 30 merek minuman diadu kalah. Mulai dari minuman yang mereknya Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fit, semuanya kami siap diadu. Termasuk itu loh yang iklannya ada manis-manisnya. Gak dibohongin, gak ada manis-manisnya. Nih justru Aqua nih ada manis-manisnya, coba rasain. Bu, minuman ini dikhatamkan Quran di setiap mata air yang ditemukan, dibikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Anak-anak, air itu hidup, Quran itu obat dan rahmat. Sayang, dua ayat ini yang menyelidiki orang Jepang. Kalian tahu Jepang nggak?
Jepang nih, saya kasih tahu nih ya, Jepang. Kundur, belok kiri. Di Jepang disiapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya, mereka dengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Botol kedua mereka buka tutupnya, mereka dengarkan Al-Quran, kristal airnya indah dan menawan. Bapak Ibu, kita akan buktikan ajwa bukan sembarang minuman. Kita akan adu dengan minuman yang satu ini. Masih di second, Pak Camat, tolong bantu kami. DKM Masjid, tolong bantu ulama. Harapkan minuman yang satu ini jangan lagi masuk ke masjid, jangan dibeli. Ini milik perusahaan Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan, untungnya pasti mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Pembeli terbesarnya malah pengajian kita, masjid kita. Menangis Rasulullah kebodohan kita. Yang ceramah ustaz kita, acara di masjid kita, yang hadir jamaah kita, kenapa Yahudi ngambil untungnya? Kenapa nggak bangga beli produk muslim sendiri sih? Masih banyak produk muslim lain. Betul? Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Israel laknatullah? Tidak cukup Gaza dihancurkan, sekarang Rafah di bumi hanguskan. Tenda-tenda pemukiman anak-anak yang tanpa dosa dibom. 100.000 anak-anak seperti anak kita ini dibantai. 50.000 wanita tanpa dosa dibunuh. Mana PBB-nya? Mana negara yang teriak-teriak teroris, sering menuduh kita radikal, demokrasi? Mana mereka semuanya? Biadab Israel. Betul? Saya berani mengingatkan dan menyampaikan, demi Allah, teroris terbesar di muka bumi ini sesungguhnya Israel dan Amerika, laknatullah alaihima. Takbir! Allah! Mereka lebih yang kerok di atas muka bumi. Saya lebih bangga lihat Rusia. Betul? Nih anak-anak, sudah-sudahlah, gak usah ngefans dengan Messi. Lebih baik Ronaldo aja. Messi itu satu pakai tato, Ronaldo nggak pakai tato. Messi itu suka minum khamar, Ronaldo jangankan khamar, Coca-Cola aja dia nggak mau minum. Betul? Betul. Messi masih mendukung Israel, Ronaldo malah gajinya, sepatu emasnya dia serahkan untuk membantu Palestina, dan dia nggak mau salaman dengan presiden Israel. Betul? Makanya kalau mau mengidolakan orang, lihat-lihat dulu kalau dia perlu ke Israel, jangan dicintai. Betul? Sama saja kita membunuh saudara kita perlahan-lahan. Betul? Mereka saling dukung-mendukung dalam kejahatan. Kenapa kita nggak saling dukung-mendukung dalam kebaikan? Makanya itu kami bikin air minum sendiri, untungnya kami kirim buat Palestina. Bapak Ibu, kita lihat, kita adu minuman Yahudi dengan minuman ajwa. Kita lihat ke depan, semua minuman sudah kami kalahkan. Untuk sehat jangan sibuk jaga makan, jaga minum, karena tubuh kita lebih banyak butuh cairan daripada makanan. Kita tuangkan betadin beberapa tetes, lalu kita aduk. Aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Air mereka dari bening malah berubah jadi kuning. Kita adu dengan ajwa, artinya ajaib water. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, pasti dia sehatkan perut kita. Ibu-ibu, darah haid itu kotorkan, berhentinya 6 hari, 10 hari, bahkan ada yang 11 hari. Betul? Bapak-bapak berapa hari? Nanti coba minum ajwa, 4 hari bersih haidnya. Yang suka sakit pinggang, sakit perut ketika haid datang, minum ajwa, hilang semuanya. Kista, keputihan, minum sembuh. Bapak-bapak kolesterol, kencing manis, darah tinggi, sembuh Pak. Bahkan bisa merontokkan nikotin yang menempel di paru-paru Pak. Dahsyat. Sekarang lihat ke depan, semua lihat ke depan. Pernah tahu ajwa, tahu Milagros nggak? Pak Camat tahu Milagros? Hanya satu yang sama kuat dengan ajwa setelah kami tes. Hanya satu, Evian kalah, air kanan kalah, hanya Milagros saja. Milagros itu sama-sama 600 ml, botolnya lebih tipis dari ajwa, kotaknya tidak semewah ajwa, harganya 45.000.
Ajwa hanya 25.000. Botol lebih tebal, ada unsur Zam-Zam. Quran untuk Palestina lagi. Botolnya termahal dari semua botol minuman yang ada di dunia. Kerasnya luar biasa. Ajwa kalau diminum membersihkan kotoran apapun dalam perut. Sekarang kita tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. 80% makanan di luar mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang-orang tua sekarang lihat kenapa panjang umur, masa mudanya gak sembarang makannya. Lihat anak-anak muda sekarang, muda-muda sudah kena kanker, meninggal dunia di usia yang muda. Kenapa? Makanannya beracun. Adik saya 28 tahun meninggal dunia kena penyakit kanker. Kenapa? Suka makan mie instan. Anak-anak lihat ke depan, bahaya ini. Semua lihat ke depan. Kalau masih mau makan mie, saran Habib, minum ajwa dulu baru makan mie, cuci dengan ajwa, netral racunnya. Ajwa mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Ajwa temukan dari kandungan Zam-Zam. Lihat, ajwa menetralkan racun apapun, kimia, pengawet dan formalin yang menempel pada makanannya. Silakan. Tapi lihat minuman sebelah, nggak bisa ngilangin racunnya. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok, Pak. Baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimianya, itulah pengawetnya dan formalin yang menempel pada makanannya. Sementara airnya cuma air biasa, nggak ada antioksidannya, nggak bisa bermanfaat buat tubuhnya. Tapi kalau minumannya ajwa, antioksidannya dahsyat. Kami temukan dari Zam-Zam. Dia bisa menetralkan racunnya. Jangankan racun, yang minum ajwa sihir bisa hilang. Kenapa? Quran menyatu di dalam airnya. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 1-2 menit ke depan saya ajak Bapak Ibu, anak-anak kita bermuhasabah. Nanti sambil tutup matanya, tutup mulutnya, semua bayangkan dosa masa lalu kepada ayah ibunya. Bila perlu menangislah malam ini. Lebih baik menangis di dunia daripada Allah buat kita menangis di akhirat selama-lamanya. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Biar kita keluar dari masjid ini, kesialan hidup kita dihilangkan oleh Allah, keberkahan Allah hadirkan. Biar anak cucu kita kelak lebih baik dari kita. Anak-anak jangan ada yang ganggu temannya, masing-masing sibukkan dengan dirinya. Ayo yang sayang dan cinta dengan orang tuanya, duduk yang manis, tutup matanya, masing-masing bayangkan wajah ayah ibunya. Jangan ada yang ganggu temannya. Semuanya tutup mulut, tundukkan kepala sambil kita dengarkan suara musik yang sangat syahdu ini. Tutup mulutnya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu
untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah kau persembahkan untuk orang tuamu? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering durhaka daripada berbakti? Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang pernah engkau perbuat, dosa-dosa apa yang pernah engkau sesali yang kau lakukan kepada ayah ibu. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah durhaka dengan orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membenci ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering memukul mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hatinya, demi Allah, kita akan sadar betapa mahal orang tua kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau wafatkan ayah ibu kami, ya Allah. Kami belum sanggup melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya, kami belum mampu berpisah selama-lamanya dengannya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya, ya Allah. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan mereka, agar kami bisa mengumrohkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rahman. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal belum sempat membalas kebaikan mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal orang tua kami setelah mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga bersama dengan Nabi. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertobat, ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kuburnya. Jangan ciptakan lagi kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu, engkau tidak pernah mengirimkan amal terindah untuk arwah ayah ibumu. Bapak Ibu, malam ini saya mohon keikhlasannya 5 menit ke depan kita tuntaskan jihad kita malam ini. Saya tawarkan malam ini ada satu amalan. Amalan ini saking dahsyatnya, Nabi pastikan pahalanya tidak akan putus, terus mengalir bagi arwah-arwah siapapun yang kita hadiahkan pahalanya. Sampai kiamat
Kalau amalan ini kita kirimkan buat mereka, mereka dalam kubur akan bahagia sampai kiamat gak akan putus, Pak. Nabi sebutkan lewat sabdanya, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak akan putus sampai kiamat, membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Amalan itu Nabi sebutkan salah satunya wakaf Al-Quran. Bapak Ibu, satu Al-Quran ini isinya 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat di dalamnya. Berapa jumlah hurufnya? 1.027.000 huruf di dalamnya. Satu huruf saja Nabi janjikan 10 pahala. Kalikan 1.027.000 huruf, ada ratusan juta. Setiap menit mengalir jadi keberkahan bagi kita yang berwakaf, bagi anak cucu kita yang masih hidup. Ratusan juta setiap menit mengalir jadi ampunan bagi arwah-arwah siapapun yang kita hadiahkan pahala wakafnya. Maka malam ini saya ajak Bapak Ibu, ikuti program wakaf Al-Quran, 1 juta wakaf Quran untuk Indonesia. Melalui program yang sedang diperjuangkan anak-anak muda ini, saya panggilkan kembali mereka. Bapak Ibu, anak muda ini punya program ingin mengajak kita mengumpulkan wakaf Quran. Dikumpulkan di sini, dibagikan di sini. Mereka cuma wasilah saja. Kenapa mereka ingin mengajak kita mengumpulkan Quran? Mereka dapat amanah dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai sekarang hanya pernah tercetak sebanyak 53 juta saja. Dari zaman Belanda 53 juta. Kalau seandainya tidak dimakan rayap, tidak hilang, tidak sobek dari zaman Belanda itu sampai sekarang, berarti cuma 53 juta. Muslim kita 230 juta. Gak seimbang dengan Quran yang ada.